langsung jadi kurir dan itu betul-betul on board. Saya bergabung di perusahaan seperti halnya juga karyawan-karyawan yang lain. Saya melalui proses training, banyak macam-macam kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Yang saya selalu mengatakan inilah investasi akhirat yang kita tanamkan saat ini. Saya ditreat seperti halnya karyawan-karyawan yang lain. Saya mendapatkan training, saya mendapatkan pelatihan dari mana senior-senior saya, dan saya juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya karyawan yang lain. Kita itu harus selalu adaptif gitu ya terhadap perubahan. Seperti bunglon barangkali kalau ada perubahan, dia hinggap di mana, warna kulitnya itu akan mengikuti di mana dia hinggap gitu ya. Kecepatan misalnya, keakuratan informasi itu sangat diperlukan baik oleh si pengirim maupun oleh si penerima. Muhammad Feryadi merupakan sosok di balik berkembangnya layanan antar barang JNE. Meski berlatar belakang sebagai anak pendiri perusahaan, perjalanan karir Feryadi di JNE cukup panjang dan dimulai dari level paling rendah. Bahkan, jauh sebelum menjadi presiden direktur, dirinya juga sempat terjun langsung menjadi kurir. Simak cerita lebih lengkapnya di program Ask the Boss Detikcom. Jadi pertama saya bergabung di JNE itu kira-kira tahun 96. Di awal tahun, bulannya itu bulan Februari, kalau nggak salah Februari Maret gitu. Saya bergabung di perusahaan seperti halnya juga karyawan-karyawan yang lain. Saya melalui proses training, saya melalui proses orientasi, perkenalan terhadap lingkungan di perusahaan. Jadi tidak ada treatment yang membuat saya berbeda dengan karyawan-karyawan yang lain. Saya senang karena proses itu saya lalui dan saya lihat sehingga saya bisa merasakan apa yang teman-teman karyawan lain rasakan di perusahaan. Karena tidak ada satu fase, satu proses pun yang saya harus lengkapin gitu ya, yang saya harus lewatin karena latar belakang saya. Jadi saya ditreat seperti halnya karyawan-karyawan yang lain. Saya mendapatkan training, saya mendapatkan pelatihan dari mana senior-senior saya, dan saya juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya karyawan yang lain gitu ya. Saya ikut terjun langsung. Saya ingat pertama kali itu tugas saya adalah sebagai business development, yang pada waktu itu mendapatkan tugas untuk mulai setup jaringan. Karena jaringan-jaringan ini penting buat eksistensi perusahaan, sehingga saya juga melihat bahwa fungsi dari business development itu menjadi fungsi yang sangatlah penting di perusahaan. Saya banyak traveling pada saat itu ke daerah-daerah untuk setup ya cabang. Jadi mulai dari katakan kota seperti Bandung, kota seperti Semarang, Bali, Ujung Pandang, Manado, saya lalui itu semua. Jadi bagaimana proses pendirian satu cabang, nah kita lakukan itu. Dan memang apa yang saya lakukan ini tentu saya juga dibantu oleh tim. Jadi tidak sendiri. Nah, bukan hanya juga di sana saya menjadi manajernya, tetapi juga saya punya tim di mana saya juga harus mengajak tim yang ada ini untuk sama-sama dengan saya, yuk kita terjun ke daerah, yuk kita lihat ke daerah, kemudian kita setup cabang-cabang di sana. Itu yang saya lakukan di awal-awal bergabung dengan perusahaan. Saya kemudian pindah ke beberapa bagian. Saya pernah di bagian sales, saya pernah di bagian customer service, ya, saya juga pernah ya turun membantu operasional. Jadi namanya menghadapi komplain itu adalah hal yang biasa buat saya gitu ya. Bagaimana kesulitan kita dalam melakukan delivery satu kiriman ke satu daerah, ke satu alamat,
itu pun juga menjadi pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan. Ya, masuk di dalam satu daerah, ini masih di Jakarta saya cerita, di mana pada saat itu kendaraan yang kita pergunakan itu bahkan nyangkut, tidak bisa manuver, sehingga itu harus didorong oleh orang sekampung. Ini pengalaman yang sampai saat ini juga saya masih ingat sekali tuh. Dan itu bagian yang saya rasa bilang fun ya fun, tapi juga bagian dari pelajaran yang sulit untuk dilupakan. Tapi ini akan menjadi cerita yang saya selalu bawa pada saat saya berinteraksi dengan teman-teman yang baru bergabung di perusahaan. Artinya mereka jangan melihat bagaimana posisi saya pada hari ini, tetapi lihatlah bahwa saya tidak ada bedanya juga dengan karyawan-karyawan yang lain. Saya lalui itu semua, dan semua karyawan yang ada di sini juga tentunya akan melalui proses itu juga. Kita delivery, mobil kita nyangkut, kita tidak bisa kembali karena waktu itu turunannya cukup curam. Itu di daerah Jakarta Selatan, daerah Cipete sana gitu ya. Nah, karena kendaraan tidak bisa bergerak, akhirnya orang sekampung tuh turun tangan, dorong mobil kita rame-rame sampai akhirnya mobil itu bisa kembali ke jalan. Waktu itu urusannya urusan delivery tuh, ngantar kiriman. Kiriman apa tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Di daerah Jakarta Selatan, daerah Cipete. Kiriman apa Pak? Kirimannya paket. Saya ingat waktu itu nama jalannya apa sih? Pokoknya itu di daerah Cipete, turunan itu sangat curam ke bawah ya. Jadi mobil sudah turun, kita pikir di bawah sana itu ada tempat luas sehingga kita bisa manuver. Ternyata nggak bisa. Jadi masuknya maju, kembalinya itu harus mundur. Nah, karena mundur itu traction, bannya itu kan nggak bisa bannya itu selip. Jadi harus dibantu, ditekan, didudukin sambil didorong dari kap mesin dari bawah ke atas sampai mobil itu kembali ke jalan raya. Saya melihat DNA ini punya satu keunikan. Nilai-nilai yang diajarkan oleh founder perusahaan, saya pikir ini value-nya sangat tinggi sekali. Banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat mungkin orientasinya hanya bagaimana perusahaan bisa mencari keuntungan. Di JNE ada nilai yang saya rasa ini tidak biasa di perusahaan-perusahaan yang lain, yaitu nilai berbagi. Berbagi, menyayangi, menyantuni. Ini sejak awal itu sudah diperkenalkan oleh founder perusahaan, almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno. Dan kita selalu diingatkan gitu ya, kalau kita mau menjadi perusahaan yang besar, kalau kita mau sukses di masa depan, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus dekat dengan anak-anak yatim. Kita harus selalu perbanyak kegiatan menyantuni tadi. Dan alhamdulillah ini masih terus kita jalankan secara konsisten dan secara kontinu. Apapun kegiatan yang ada di perusahaan, baik itu kegiatan misalnya ulang tahun, launching produk, ya, syukuran, apapun kegiatannya selalu kita libatkan anak-anak yatim. Ya, dengan tujuan apa? JNE ini kalau saya selalu mengatakan kepada teman-teman, apalagi sih yang kita cari kalau bukan keberkahan? JNE itu selalu ingin mencari keberkahan. JNE ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa JNE bisa seperti ini ya karena doa mereka. Karena memang apa yang kita tanamkan dan itulah yang akan kita petik. Ya, doa yang dilakukan oleh anak-anak yatim yang rutin kita bantu, tunanetra, duafa, fakir miskin. Saya yakin mereka turut mendoakan agar perusahaan ini bisa terus maju, bisa terus berkembang. Dan makanya kita bilang, saya selalu mengingatkan ke jajaran manajemen bahwa keberhasilan JNE itu bukan hanya diukur dari berapa banyak sih revenue yang kita bisa dapatkan, tetapi lebih kepada berapa banyak sedekah, berapa banyak zakat yang bisa kita keluarkan setiap tahun. Dan kalau itu bertambah, ya saya berarti itu bonusnya adalah omset saya naik, revenue saya naik gitu loh.
Tidak sebaliknya gitu loh. Saya tidak mengatakan omsetnya kita kejar, nanti baru kita bicara berapa sedekah kita, berapa zakat kita. Tapi saya akan berpikirnya terbalik. Kalau kita bilang kita akan naikkan sedekah kita, zakat kita tahun depan sekian persen, ya, saya sangat yakin bahwa revenue target yang memang kita sudah pasang, insya Allah itu akan bisa tercapai. Gitu, Mas Denny. Iya, jadi almarhum Bapak Haji Suprapto itu selalu mengingatkan kita satu dengan surat Al-Maun, ya. Surat Al-Maun itu kan katanya jangan kita menjadi manusia-manusia pendusta agama gitu ya. Orang-orang yang tidak menyayangi anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, tidak memberi makan anak-anak yatim. Nah, jadi makanya kita selalu diingatkan ya, dalam sholat pun saya selalu coba berusaha untuk membacakan surat Al-Maun setelah surat Al-Fatihah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga selalu mengingatkan kita dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 261. Katanya bunyinya itu kalau ibarat menanam sebuah biji, kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, masing cabang itu tumbuh 100. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan balasan pahala sebanyak 700 kali. Dan saya rasa inilah yang menjadi pedoman kita di perusahaan yang terus masih kita jaga, masih kita jalankan. Makanya tadi saya sempat sampaikan bahwa dalam banyak kesempatan, dalam banyak kegiatan santunan itu harus ada, ya. Apalagi kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, pandemi, banyak sekali mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita. Ya, banyak macam-macam kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Yang saya selalu mengatakan inilah investasi akhirat yang kita tanamkan saat ini. Mudah-mudahan ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh foundernya perusahaan. Iya, langsung jadi kurir dan itu betul-betul on board. Ya, dari beberapa negara ada pengalaman yang paling unik. Karena waktu itu saya pernah kebagian itu untuk membawa on board, kita nyebutnya on board kurir ya, jadi OBC untuk terbang ke Amerika. Kita tahu Amerika begitu jauh, dengan butuh waktu begitu panjang sampai kita bisa mendarat di Amerika. Begitu saya mendarat di Amerika, saya ditanya oleh imigrasi, ya, karena imigrasinya saya bilang saya ini harus kembali, karena tidak bisa kembali pada hari itu harus nginep. Ini jadi pertanyaan. Nah, karena jadi pertanyaan, saya diminta untuk masuk ke secondary room. Jadi di secondary room itu saya ditanya lebih jauh gitu ya. Apa barang yang saya bawa, kenapa barang ini kemudian harus dibawa secara hand carry, kenapa saya harus kembali cepat gitu ya. Karena kan semua yang bayar urusannya customer. Tentu customer juga berharap bahwa petugas hand carry ini bisa cepat mengantar barang, bisa cepat kembali. Karena kalau semakin lama kita tinggal di sana, otomatis biayanya kan juga akan semakin tinggi. Dan ini tentu tidak akan menarik buat pengguna layanan onboard courier ini. Nah, sampai situ saya diberitahu bahwa nanti kalau sebelum balik, kembali check-in, saya harus lapor ke window ini. Ya, sebelum nanti saya bisa check-in. Oke, selesai. Saya lakukan pada saat itu. Nah, di tahun berikutnya, saya mendapatkan kesempatan untuk terbang lagi, onboard courier lagi ke Amerika. Dan lucunya memang, saya bisa ketemu dengan petugas yang sama. Petugas yang bertemu saya tahun lalu. Jadi saya sampai cerita, loh, tahun lalu bukannya Bapak juga nih, saya bilang, ya tentu in English gitu ya. Bapak juga kan yang meriksa saya, yang meminta saya untuk lapor ke window ini sebelum saya kembali. Baru kemudian dia tersenyum gitu. Dan ini juga menjadi pengalaman yang sangat unik buat saya karena ya setelah setahun kembali lagi ternyata saya bisa bertemu dengan petugas imigrasi yang sama gitu di Amerika. Ya, jadi kalau kita melihat di mana sih sebetulnya peran perusahaan logistik pada saat belanja online ini booming. Logistik tentu menjadi bagian dari ekosistem ini. Ya, ada marketplace atau ada online platform, ada logistik, kemudian ada payment gateway.
Ya, semua barang yang diperjualbelikan secara online, tentu pada akhirnya barang-barang ini kan harus diantar kepada si pembeli. Disitulah peranan jasa logistik tentu sangat dibutuhkan. Semakin banyak marketplace yang tumbuh, yang melakukan transaksi, dan mereka punya banyak seller di dalamnya, semakin banyak juga order yang mereka terima, tentu ini juga akan menambah traffic yang ada di perusahaan seperti JNE. Ya, oleh sebab itu JNE sekarang ini karena menjadi bagian dari ekosistem ini, kita terus berusaha untuk bisa memperbaiki kita punya layanan. Karena kecepatan, misalnya keakuratan informasi itu sangat diperlukan baik oleh si pengirim maupun oleh si penerima. Kalau kita belanja online, kalau posisi kita sebagai buyer, tentu kita penasaran barang kita ini ada di mana sih, gitu ya. Kita selalu bertanya-tanya. Nah, jadi sistem tracing and tracking itu harus kita pastikan sistemnya baik, ya, bisa menunjukkan point to point. Supaya apa? Supaya nanti si buyer ini tahu, oh, kapan barang saya akan saya terima, gitu ya. Ini bagi si pembeli. Bagi si penjual, apa sih keperluannya dengan adanya sistem informasi yang akurat ini? Kan semakin dia bisa mengetahui posisi barang, dan pada saat barang ini diterima oleh si penerima, artinya kan semakin cepat juga si pengirim itu akan mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual kepada si pembeli. Nah, JNE tentu dalam hal ini coba terus melakukan improvisasi, ya, baik dalam hal teknologinya, operasionalnya, maupun SDM-nya. Nah, ini yang terus kita lakukan secara kontinu, secara konsisten, di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sesuai dengan tagline-nya JNE, JNE Connecting Happiness. JNE ingin menghubungkan kebahagiaan. Iya, kalau saya mundur ke belakang, itu perkiraan 2010 online ini mulai banyak, ya. Jadi pada saat itu sudah mulai ada beberapa platform, ya, ada namanya saya tidak begitu ingat, gitu ya. Nah, sejak itu ini tumbuh, ya, ini tumbuh berkembang, dan JNE alhamdulillah, ya, karena tadi saya bilang dimanapun orang belanja, apapun yang diperjualbelikan, pada akhirnya kan barang-barang ini juga harus dikirimkan. Jadi kalau kita bilang berapa pertumbuhannya terhadap traffic JNE, kita bilang kita ini bersyukur karena kalau kita tarik ke belakang berapa tahun terakhir ini pertumbuhan kita bisa mencapai angka 30%, bahkan lebih, gitu ya. Nah, jadi online ini benar-benar dampaknya sangat signifikan buat jasa pengiriman seperti JNE. Iya, jadi kalau kita lihat sekarang ini dengan adanya PSBB di awal-awal, terus PPKM, gitu ya, banyak masyarakat melakukan aktivitas di rumah, kemudian timbullah kebiasaan baru di masyarakat, perubahan behavior, ya, perubahan perilaku di masyarakat. Masyarakat yang tadinya mungkin lebih memilih untuk belanja apapun itu ke toko, ke mall, sekarang ini dengan dunia perdagangan online yang begitu berkembang, pilihan barang yang juga sangat variatif, kemudian ongkos kirim yang juga relatif murah, tentu bagi masyarakat ini menjadi satu pilihan. Dan sekali lagi, ternyata bagi perusahaan jasa pengiriman seperti JNE, pandemi ini membawa tambahan revenue, tambahan traffic kiriman. Karena itu tadi, masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sekarang ini banyak dilakukan dengan membeli secara online. Mau beli alat-alat kesehatan, misalnya healthcare, belinya online. Mau beli fashion, online. Mau beli makanan, online. Apapun ini kan sekarang serba online. Nah, akibat online ini terus, ya tentu pada akhirnya ya jasa pengiriman yang tadi saya katakan menjadi bagian dari ekosistem itu tentu juga mengalami lonjakan kiriman. Dan kita melihat bahwa inilah barangkali perubahan yang terjadi akibat adanya pandemi. Tapi saya tentu harus meyakinkan kepada masyarakat di luar sana bahwa satu, JNE menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Jadi kalau ada karyawan, petugas yang mau masuk kerja ke perusahaan, kita pastikan suhu tubuhnya itu normal, sehat. Kemudian kita juga mewajibkan mereka untuk mengenakan masker. Kemudian kita juga siapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, sampai juga kita memberikan suplemen vitamin supaya mereka tidak ikut terpapar. Tapi yang paling penting sebetulnya saya selalu menyemangati teman-teman itu di awal-awal pandemi. Saya bilang bahwa profesi kurir ini harusnya juga menjadi profesi yang last man standing gitu ya. Kita ini harusnya profesi yang harus benar-benar kita yakinkan kita ini menjadi orang terakhir yang runtuh gitu loh. Dan kita memang bersyukur karena dukungan dari pemerintah, pengakuan dari pemerintah itu juga ada. Kita mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Kominfo, sehingga pada saat pandemi mulai, kita juga menjadi salah satu industri yang mendapatkan pengecualian, sehingga kita tetap bisa beroperasi melayani masyarakat. Itu Mas Ardi. Ya, kita berusaha untuk mengantisipasi lah lonjakan-lonjakan kiriman. Jadi saat misalnya di awal-awal pandemi, mungkin kita juga harus menyesuaikan diri gitu ya. Apa sih kira-kira yang akan terjadi nih? Kita tidak pernah membaca kalau saat itu ternyata pandemi merubah perilaku dari pasar, perilaku dari konsumen. Tapi karena pandemi, akhirnya kita juga harus merubah nih. Kita punya bisnis model, kita punya bisnis proses, ya. Jadi di saat-saat seperti itu kita harus antisipasi terus supaya kita tetap bisa melayani customer juga, masyarakat tidak kecewa. Apa yang harus kita persiapkan dari sisi teknologi? Kita harus persiapkan teknologi, kita bikin apps yang baik sehingga apps ini bisa diakses oleh masyarakat pengguna. Kemudian dari sisi armada, apa yang perlu kita siapkan? Kita menambah armada. Dari sisi teknologi, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita menambah kita tadi membuat aplikasi, kemudian kita membuat fasilitas tracing and tracking di dalam fitur aplikasi kita. Kemudian juga di situ bisa dilihat tarif kita. Bisa juga nanti kalau ada customer yang ingin tahu di mana sih posisi JNE terdekat dari tempat saya tinggal, nah itu pun juga bisa dilihat di dalam aplikasi MyJNE. Iya, kekuatan JNE kalau hari ini potretnya saya kasih gambaran begini. Kita kalau bicara SDM, total SDM yang sekarang ini bernaung di bawah bendera JNE itu ada kira-kira 50.000 orang lebih, gitu ya. Itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kalau kita bicara armada JNE, pada hari ini kita punya armada itu kisaran angka 12.000 lah armada kita. Ya. Kemudian dengan jumlah kantor kita yang sekarang ini tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari operation hub, sales counter, service center, kita ada di 8.000 lebih titik di seluruh Indonesia. Inilah yang kita siapkan agar JNE itu bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa JNE. Jumlah ini di waktu-waktu tertentu tentu akan bertambah. Ya, misalnya pada saat Ramadan. Ramadan ini menjadi peak season bagi industri jasa pengiriman. Apa yang kita siapkan? Tentu dari sisi SDM kita juga harus perhitungkan nih. Berapa kira-kira kebutuhan SDM kita? Mau nambah berapa banyak SDM kita? Karena melihat lonjakan yang terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian juga dari sisi armada, berapa banyak armada yang kita butuhkan penambahannya? Supaya kita bisa mengantisipasi kegagalan-kegagalan yang mungkin timbul akibat ketidaksiapan kita. Ya. Ingat bahwa tadi saya cerita bahwa tagline-nya JNE itu Connecting Happiness. Jadi JNE selalu ingin menghubungkan kebahagiaan. Jadi tidak boleh ada kata gagal di situ. Yang ada adalah bagaimana JNE tetap bisa mengantarkan kebahagiaan bagi pelanggan. Iya, biasanya sih itu bisa terjadi tuh. Jadi pada saat peak season besok Ramadan, berapa banyak nih karyawan? Nah, ini nanti biasanya akan terjadi penambahan karyawan. Jumlahnya itu bisa sampai 10% bahkan gitu ya penambahan karyawan atau malah lebih. Kita akan melihat nanti bagaimana kira-kira trennya.
Bagaimana kira-kira lonjakan kiriman yang akan terjadi? Di awal-awal mungkin tidak akan sebanyak pada saat nanti jelang Lebaran. Ya, biasanya itu H-7 itu mulai terjadi tuh lonjakan kiriman. Kemudian nanti semakin mendekati Lebaran, jumlah itu akan sedikit menurun karena orang sudah mulai tidak lagi melakukan aktivitas pengiriman. Nah, nanti setelah Lebaran H+3, H+2 itu mulai terjadi normal kembali. Ya, aktivitas mulai banyak lagi. Itu biasanya gambaran yang terjadi dari tahun ke tahun di industri kami. Iya, JNE tentu mendukung semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah. JNE sebagai satu korporasi tentu harus comply, harus governance terhadap aturan, himbauan, ajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bilang, ayo 3M, kita juga lakukan campaign tuh 3M gitu ya, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Kita lakukan itu karena kita bagian dari bagian dari masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat itu curiga dengan karyawan kita. Kita tidak ingin masyarakat itu takut berhubungan dengan kurir-kurir JNE. Nah, tapi kalau kita lakukan misalnya protokol kesehatan dengan baik, lalu ini kita informasikan kepada masyarakat, tentu masyarakat akan memiliki peace of mind gitu ya, rasa yang lebih tenang bahwa JNE ini sudah kita berikan vitamin, sudah kita berikan obat supaya mereka itu tidak menjadi carrier. Sehingga kalau customer menerima kiriman dari JNE, boleh dipastikan kiriman ini atau kurir yang bawa kiriman ini kondisinya sehat. Kita lagi berusaha untuk bisa menggunakan jalurnya asosiasi. Jadi melalui asosiasi kita berharap asosiasi ini bisa membawa aspirasi ini kepada pemerintah. Karena dari awal memang kita diakui bahwa kurir ini juga menjadi profesi yang ada di garda depan. Bersama-sama dengan tim medis, bersama-sama dengan TNI, dengan Polri. Nah, karena posisi kita juga menjadi posisi yang sangat vital, tentunya kita juga meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan vaksin itu kepada petugas-petugas kami, utamanya tentu yang berada di lapangan. Saya ingat sekali waktu tahun lalu itu juru bicara pemerintah itu Pak Ahmad Yuryanto ya, mengatakan bahwa ya kurir ini juga menjadi garda depan nih, penting gitu. Dan makanya saya bilang kita bersyukur di saat pandemi ini kita tetap bisa beroperasi. Pemerintah mengatakan seperti itu, Kominfo juga mengeluarkan surat rekomendasi, artinya ya kita bersyukur kita tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita tentu berharap pemerintah juga bisa melihat kita lagi. Ya, posisi kita masih dibutuhkan oleh masyarakat sampai saat ini. Kalau kita diberikan vaksin, tentu ini juga akan bisa mengurangi resiko-resiko. Ya, saya kebetulan sangat cinta dengan motor gitu ya. Yang pertama tentu cinta Allah gitu ya. Yang kedua cinta keluarga. Yang ketiga cinta motor. Kenapa saya cinta motor? Saya bilang apapun hobi kita ini harusnya kita bisa jadikan hobi kita ini sebagai kendaraan untuk mencari pahala. Ya, kebetulan kalau di motor ini kan unik. Kita bisa silaturahim, bukan hanya silaturahim sesama bikers, tapi juga silaturahim bahkan dengan komunitas yang lain. Termasuk tentu silaturahim dengan alam, itu penting tuh. Nah, kita bersilaturahim tentu juga ini harus mendatangkan manfaat. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, saya bekerja di JNE, apa yang kira-kira JNE bisa manfaatkan dari keberadaan komunitas ini? Nah, baru-baru ini selain kita memberikan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas yang kita miliki, kalau ada di antara komunitas motor misalnya, termasuk komunitas Harley, ada rencana memberikan bantuan karena pandemi ini saya yakin banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, JNE ambil peran di situ. JNE ikut membantu pengiriman bantuan secara gratis. Yang kedua, baru-baru ini juga JNE memberikan kartu anggota kepada komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Jakarta Pusat, di mana kita membuat kartu anggota tentu berlogo JNE dan juga berlogo HDCI yang kita bagi-bagikan kepada anggota HDCI Jakarta Pusat. Nah, ini kan menjadi
menjadi marketing tools juga gitu ya buat JNE. Ya di satu sisi saya bilang tadi, ini juga menjalin hubungan persahabatan silaturahim antara JNE dengan komunitas. Dan saya yang kebetulan ada di dalam komunitas itu, tentunya juga selalu mengingatkan kepada teman-teman. Seperti tadi saya cerita bahwa jadikan hobi ini juga hobi yang bisa mendatangkan pahala. Banyak loh kalau mau cari pahala itu ternyata bukan hanya di panti, bukan hanya di masjid, tetapi di jalan raya pun juga ada gitu. Kita berbagi jalan dengan masyarakat, kita dapat pahala. Kita saling memberi di jalan, kita juga mendapatkan pahala. Dan nilai-nilai seperti ini yang juga selalu saya ajak teman-teman di komunitas motor, seperti halnya saya mengajak teman-teman di perusahaan. Saya bilang bahwa ini adalah hobi yang penuh risiko, sehingga apa yang harusnya kita bawa itu adalah amal jariah kita. Bukan helm, bukan jaket, bukan celana, dan sepatu boots kita yang menyelamatkan kita nih kalau ada apa-apa. Tapi yang menyelamatkan kita adalah amal jariah kita. Perbanyaklah amal. Nah, kita punya kebiasaan kalau mau touring, biasanya kita bikin acara santunan. Ya, baik itu ke masjid, ke rumah jompo, ke panti, itu biasa kita lakukan. Supaya apa? Kalau terjadi resiko apapun, mudah-mudahan kita sudah ada bekalnya nih, kita sudah punya tabungannya. Dan inilah budaya yang saya coba bangun di dalam komunitas saya. Kita itu harus selalu adaptif gitu ya terhadap perubahan. Seperti bunglon barangkali kalau ada perubahan, dia hinggap di mana, warna kulitnya itu akan mengikuti di mana dia hinggap gitu ya. Kita harus adaptif terhadap perubahan. Kedua, kita tentu harus inovatif gitu ya. Kita harus membuat inovasi-inovasi yang baru. Nggak bisa mungkin bisnis model kita yang lama masih kita terapkan di saat pandemi seperti ini. Di saat kompetisi itu begitu ketat. Ya, kita tentu harus membuat inovasi-inovasi baru. Kreatif, kita tentu harus kreatif nih. Bagaimana cara komunikasi kita dengan masyarakat, dengan konsumen, ya? Apakah dengan adanya teknologi sosial media sekarang ini misalnya kita tidak mau manfaatkan itu, kita pasti akan ditinggal. Sekarang setiap orang, anak-anak muda, milenial, mereka itu handphone itu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup mereka. Dikit-dikit ngelihatnya di handphone. Termasuk katanya kalau handphone sama dompet ketinggalan, kalau dompet ketinggalan mungkin mereka nggak pulang tuh. Tapi kalau handphone ketinggalan, mereka itu sampai harus pulang gitu ya. Begitu pentingnya handphone buat kita pada saat ini, pada hari ini. Nah, kita harus melihat gitu loh bahwa adanya perubahan seperti ini kita harus bisa mengikuti, adaptif tadi. Kita inovatif dan kita harus kreatif. Ya, kalau mau tahu lebih detailnya syarat-syarat JNE mungkin bisa hubungi nomor telepon JNE. Nanti minta dihubungkan ke bagian retail. Nah, di bagian retail ini nanti akan menjelaskan ya. Kalau sekarang ini syarat keagenan saya bisa jelaskan simpelnya begini. Satu, tentu harus memiliki badan hukum. Ya, PT misalnya. Nah, ada badan hukum ini kemudian tentu juga harus ada jaminan. Jaminannya juga nanti bisa dicek karena kondisinya antara satu kota dengan kota yang lain berbeda-beda. Ya, terus kemudian harus menyiapkan tempat. Nanti tentu tempat ini juga harus kami survei. Kita lihat kelayakannya seperti apa. Apakah lokasinya berdekatan dengan agen kita yang existing misalnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan pelatihan secara free. Inilah kira-kira gambaran singkat syarat-syarat untuk menjadi mitra agen JNE. Pada prinsipnya JNE bisa mengirimkan semua jenis barang. Tapi karena ada beberapa ketentuan, misalnya yang dikeluarkan oleh moda angkutan, kalau ini pesawat misalnya saya cerita, ada beberapa persyaratan yang ada di situ.
Pertama misalnya dari sisi dimensi, tentu kita tidak bisa mengirimkan barang yang besarnya itu melebihi dari pintu pesawat gitu ya, itu udah sangat tidak mungkin tuh. Kemudian ada juga barang-barang yang mungkin karena sifatnya yang mudah terbakar. Ada beberapa pesawat tentu tidak mau menerima barang-barang seperti ini. Tetapi ada juga pesawat yang masih mau menerima, kalau kita menyebutnya itu dangerous goods. Nah, ini menjadi barang-barang yang unik. Ada lagi, misalnya saat Lebaran besok, ada hampers, ada parcel, ya. Kalau kita bicara parcel yang bentuknya keranjang misalnya, mau dikirim ke daerah lain dalam bentuk keranjang seperti itu, ini juga menjadi barang-barang yang kita biasanya akan bilang kepada konsumen, packagingnya harus dirubah. Tidak bisa dilakukan pengiriman dalam bentuk keranjang. Ya. Jadi kita akan menggunakan box misalnya, kita akan menggunakan kardus. Sehingga barang-barang ini menjadi tetap terjaga isinya, keamanannya, ya tidak mudah pecah misalnya. Jadi kalau barang-barang parcel pada saat Lebaran itu kan biasanya banyak, tapi kalau parcel-parcel dalam parcel keranjang, nah ini tentu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kalau kiriman ini dalam kota, kiriman ini masih bisa kita terima. Tapi kalau kiriman ini kita kirimkan antar provinsi misalnya, ini tentu akan menjadi resiko sekali buat kita. Dan biasanya kita akan menyarankan agar barang-barang ini dikirimkan dengan packaging yang lebih aman, lebih baik, lebih kuat. Oh iya, pasti ada cerita-cerita seperti itu ada. Banyak sekali customer juga karena rutin mengirimkan, kemudian customer ini tidak mendeklar gitu ya, apa kiriman yang sebenarnya. Ternyata begitu kiriman ini, biasanya kalau kiriman melalui pesawat udara, itu kiriman harus melalui proses X-ray. Ya. Kalau barang-barang yang ada kandungan aerosol misalnya, ya kalau kita naik pesawat kan biasanya dibatasi itu. Kalau kita bawa hairspray misalnya, bawa parfum misalnya di atas 100 ml, itu kan pasti ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku. Nah, barang-barang seperti ini banyak juga kita temukan. Pada saat dikirimkan, customer tidak mendeklar, ya, atau mendeklar tapi mungkin tidak terlalu detail, sehingga pada saat barang ini coba dikirimkan melalui moda transportasi udara, kemudian dilakukan X-ray, kemudian ini menjadi temuan, biasanya barang-barang seperti ini gagal untuk kita berangkatkan. Tapi prosedurnya kita wajib memberitahukan kepada si pengirim. Apa alasannya kiriman ini tidak bisa kita berangkatkan? Ya, misalnya kiriman ternyata mengandung aerosol, kiriman ada kandungan barang-barang masuk kategori barang-barang dangerous goods. Nah, barang-barang seperti ini ada. Nah, inilah tugas kita, di mana kita harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi lebih paham terhadap barang-barang yang boleh dikirimkan melalui udara apa-apa saja, yang tidak boleh apa-apa saja. Kiriman-kiriman seperti itu biasanya satu kirimannya bisa kita kirimkan, tapi membutuhkan karantina, membutuhkan wadah yang tentunya bisa membuat kalau ini ikan cupang itu tetap hidup gitu ya. Biasanya pakai kantong plastik atau apapun, dikasih oksigen, kemudian nanti diurus karantinanya sehingga ini tetap bisa dikirimkan. Sama halnya hewan hidup yang lain, sama halnya misalnya tanaman hidup tadi. Ini adalah barang-barang yang biasanya harus melalui proses karantina. Dan JNE dalam hal ini bisa membantu untuk pengurusan karantina. Tentu ada biaya tambahan di sana. Jadi pada prinsipnya kiriman ikan cupang atau kiriman hewan-hewan peliharaan lain seperti kucing misalnya, atau anjing yang biasa dipelihara di rumah, tanaman, itu tetap bisa dikirimkan melalui JNE. Ya. Jadi JNE bisa melakukan pengiriman jenis kiriman apapun, tetapi nanti tentu akan disesuaikan dengan komoditi yang akan dikirimkan tadi. Kalau ini membutuhkan karantina, kita akan bantu urus karantinanya. Kalau ini tidak memerlukan karantina dan ini bisa langsung kita kirimkan, tentu kita akan langsung proses untuk pengirimannya. Begitu. Investasi.
Iya, saya melihat kalau menabung itu contoh gitu ya, kalau di bank-bank sekarang dengan kondisi seperti ini, tentu bunga yang diberikan juga menjadi hal yang kurang menarik gitu ya. Tapi Hmm. dengan kita berinvestasi, kalau ini kita investasi di dalam investasi yang benar, misalnya investasi yang tepat, itu returnnya saya pastikan pasti akan lebih baik ketimbang kalau kita taruh uang ini di tabungan. Dan saya melihatnya bahwa sekarang ini dengan pandemi banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi regulasi, misalnya perbankan. Kalau deposito yang tadinya bunganya cukup menggiurkan, sekarang dengan adanya pandemi ternyata bunganya turun. Ya, kalau kita compare misalnya dengan kita investasi, apakah di saham, apakah di forex gitu ya, ternyata ini lebih menarik gitu loh. Makanya saya memilih untuk investasi ketimbang menabung. Milih WFH. Bawa bekal kalau untuk sekarang ini paling ideal menurut saya. Ya, alasannya begini, sekarang ini dengan adanya teknologi yang berkembang, kita ini kan bisa bekerja dari mana saja gitu ya. Ada handphone, ada komputer, ada jaringan internet, ya. Kantor itu fisik sekarang ini juga tidak menjadi satu keharusan barangkali. Bukannya ikut-ikutan dengan gaya milenial, tapi saya rasa apa yang dilakukan milenial saat ini itu sangat ideal sekali. Mereka bekerja bisa dari mana saja. Mereka datang ke kafe, mereka bekerja dari kafe. Ya, mereka ke resto, mereka bekerja di resto. Mereka ke pulau bahkan selama masih ada jaringan internet, ya mereka tetap bisa bekerja di situ. Dan produktivitas kita itu kan nggak harus karena di tempat tertentu, tidak harus ada di kantor. Kalau kantor itu tentu kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan. Kita bisa ngobrol dengan kawan-kawan. Tapi kalau untuk urusan bekerja itu sekarang saya rasa bisa dilakukan dari mana saja. Pribadi. Iya, kalau dalam kondisi sekarang saya rasa kalau transportasi umum kita nggak tahu siapa penumpang sebelum kita yang menggunakan transportasi itu. Bagaimana kondisinya? Apakah sehat? Apakah dia itu seorang carrier misalnya? Kebersihannya, steril kendaraannya. Terus kita kan nggak tahu gitu. Tapi kalau kendaraan pribadi, karena sehari-hari kita yang menggunakan, tentu kita lebih tahu. Oh, kendaraan ini setiap saya pulang ke rumah, saya semprot disinfektan misalnya. Oh, kendaraan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali saya. Sehingga kita lebih paham nih bahwa kendaraan sendiri lebih safe ketimbang kalau naik kendaraan umum. Gitu. Perli Harley dong. Kita ini kan Harley bikers gitu. Iya, sederhana karena Harley lebih berat dari Royal Enfield. Kalau Royal Enfield lebih berat, mungkin saya naik Royal Enfield aja gitu. Saya nggak banyak motor. Sekarang ini cuma ada 2. Sekarang saya punya satu Harley Davidson, satu punya motor Jepang Yamaha X-Max. Ya, saya pikir dua-duanya itu punya punya sensasinya sendiri-sendiri lah. Kalau Harley itu kan sebetulnya yang kita beli itu suaranya gitu. Motornya itu kalau kata teman-teman sih dibandingkan motor Jepang, dibandingkan motor Eropa, mungkin tingkat kenyamanannya beda gitu ya. Kalau motor BMW misalnya, BMW itu kalau kata teman-teman mereka nyebutnya itu smart bike. Jadi motor itu motor pintar, seperti handphone aja gitu ya. Ini smart bike. Tapi kalau Harley, bikersnya yang harus smart gitu. Ya, saya kegiatan riding masih ada, tapi kegiatan riding itu sebatas city ride dalam kota. Ya, jadi kalau saya mau manasin motor, misalnya hari Sabtu, hari Minggu, saya biasanya sempetin untuk keluar. Saya tidak harus mengajak teman-teman gitu ya. Yang penting saya keluar, saya muter, nggak lama, terus saya kembali lagi ke rumah. Dan itu saya rasa motoran juga bisa menjadi obat. Saya merasa kalau teman-teman motor ditanya kira-kira apa sih sensasinya naik motor, kadang-kadang mereka yang tidak dalam kondisi fit pun suka maksa untuk naik motor. Supaya apa? Katanya naik motor itu bisa mengembalikan stamina kita lagi. Ya. Karena kita begitu enjoy, karena kita begitu bisa menikmati. Ini kan kembali lagi silaturahim kita dengan alam.